Tercatat ada 14 pemain naturalisasi yang kini memperkuat tim nasional Malaysia. Nah, yang 14 itu sebenarnya pemain keturunan yang lain. Hanya ada 3 sahaja yang betul-betul naturalisasi. Yang lain semua keturunan berdarah Malaysia juga. Macam Indonesia juga. Semua pemain mereka berdarah Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke guys, hari ini ini saya ingin mereaksi ya terkait dengan kegagalan naturalisasi ASEAN yang mana hanya Indonesia saja yang berjaya. Kenapa guys? Kenapa Indonesia saja yang berjaya dalam membawa pemain keturunan ini? Dan sehingga kan Indonesia ini berjaya, hampir berjaya 95% ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun negara-negara ASEAN yang lain menggunakan juga pemain-pemain keturunan, ini yang saya ingin reaksi terkait apa yang ada dalam video yang sebentar lagi kita akan nonton sama-sama sampai habis. Dan nanti di akhir video saya akan memberi sedikit pandangan, pendapat dan juga komentar ulasan terkait dengan apa yang ada dalam video ini. Jadi kita lihat sama-sama kenapa negara ASEAN lain itu gagal ya. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini daripada cetak gol IDN. Kepada yang baru ketemu, kalian boleh subscribe, like, share dan komen juga guys ya. Strategi ambil keturunan saat rival pakai naturalisasi asal-asalan. Kegagalan naturalisasi ASEAN. Mengapa? Oke, kita simak video ini. Tim nasional Indonesia sempat berada di fase terbawah dengan kegagalan proyek naturalisasi. Akan tetapi hal itu kini berbanding terbalik di mana proyek naturalisasi asuhan Sintayong diklaim jauh lebih berkembang. Ini jauh berbeda dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia bahkan mengakui jumlah pemain naturalisasi mereka kebanyakan dianggap. Kita tengok pemain-pemain keturunan Malaysia ini juga hampir ke semua juga pemain yang berketurunan ya. Kecuali hanya ada 3 ya kalau tidak silap pemain yang betul-betul naturalisasi. Yang lain ini semua pemain keturunan ada yang berdarah Malaysia ya, daripada sang ayah ataupun ibu mereka ataupun nenek mereka, moyang mereka. Oke, nanti saya akan ulas guys di akhir video ini juga terkait dengan kenapa naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan di Malaysia ini gagal ketimbang dengan Indonesia. Ada dia punya sebab, ada faktornya. Saya akan ulas nanti di akhir video. Kita nonton sama-sama dulu. Gagal. Cetak Gol coba merangkum kegagalan pemain naturalisasi negara-negara rival Indonesia sebagai berikut. Oke guys, kita nonton sampai habis ya. Pemain naturalisasi timnas Indonesia yang diremehkan. Sebelum diasuh oleh Sintayong, timnas Indonesia sudah menggunakan sejumlah pemain naturalisasi. Era tersebut sudah dimulai sejak bergulirnya kompetisi Indonesia Super League. Bedanya pemilihan naturalisasi sebelum era Sintayong dilihat dari performa mereka di kompetisi lokal. Sebut saja Bio Pauline yang mendapatkan status warga negara Indonesia di tahun 2015. Keturunan Kamerun ini menjadi palang pintu kokoh lini pertahanan Persipura Jayapura bertahun-tahun. Meski begitu, Bio Pauline hanya memainkan 1 laga saja bersama timnas Indonesia. Kurangnya kontribusi dari pemain naturalisasi dan kurang terarahnya skema membuat Indonesia sempat berada di fase terendah. Skuad Garuda bahkan pernah menempati ranking 191 FIFA. Pasukan Merah Putih juga selalu gagal meraih gelar juara di sejumlah turnamen. Kualitas skuad. Tapi 191 ini yang mungkin yang paling jauh lah ranking timnas Indonesia ini kan. Tapi pada tahun di tahun 90-an lah mungkin ataupun 80-an Indonesia ini pernah di bawah 100 rankingnya dalam 98 92 lah begitu kan dulu. Tapi sekarang ini apabila mereka pernah di-ban oleh FIFA
selama 5 tahun ya Indonesia ini di ban, sebab itu rankingnya itu terus jauh ketinggalan. Tetapi sekarang ini mereka mulai kembali membina momentum untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi dan kini telah memintas memotong Malaysia, guys. Jadi Indonesia ini sebenarnya punya satu kualitas yang tinggi juga dalam sepak bola. Kalau dia di awal-awal didikan Sinteyong ini sebenarnya. Oke, kita lanjut, Garuda guys. bahkan pernah diremehkan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Federasi Andi. Sepak Bola Malaysia sempat gak mengundang Indonesia di turnamen Piala Merdeka 2023. Mohamed Firdaus menyebut kalau Indonesia bukan level yang sepadan untuk Malaysia. Ketua kompetisi dari FAM ini mengatakan dirinya hanya ingin mengundang tim yang berada di level teratas. Firdaus menilai Thailand dan Vietnam jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Timnas Malaysia. Oke, kita dengar apa ulasan dia Timnas Malaysia ini. Ucapan Firdaus cukup realistis mengingat performa Timnas Malaysia saat itu memang jauh lebih baik. Skuad Harimau Malaya berada di ranking 130 FIFA jauh mengungguli Indonesia. Gak cuma itu, kiprah Timnas Malaysia juga lebih baik dengan lolos ke final Piala AFF 2022. Namun performa mereka mulai merosot drastis sejak perhelatan Piala Asia 2023. Kiprah skuad Harimau Malaya hanya bisa sampai di babak penyisihan grup saja. Pasukan dari Kim Pan-gon bahkan dinobatkan sebagai tim terburuk di Asia Tenggara di ajang tersebut. Performa buruk ini terus berlanjut di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun menjanjikan di matchday 1 dan 2, tapi skuad Harimau Malaya menelan 2 kekalahan berturut-turut atas Timnas Oman di pertandingan 3 dan 4. Penyebab kegagalan ini disinyalir akibat buruknya pemain naturalisasi mereka. Datuk Hamidin Moh Amin selaku Presiden FAM mengakui jika proyek naturalisasi Malaysia dianggap gagal. Padahal skuad Harimau Malaya menjadi negara ASEAN yang paling banyak menaturalisasi pemain. Tercatat ada 14 pemain naturalisasi yang kini memperkuat tim nasional Malaysia. Nah, yang 14 itu sebenarnya pemain keturunan yang lain. Hanya ada 3 sahaja yang betul-betul naturalisasi. Yang lain semua keturunan berdarah Malaysia juga. Macam Indonesia juga. Semua pemain mereka berdarah Indonesia kecuali hanya satu makhluk. Kalau di Malaysia ini Paulo Jose, Sumare, Natsko dengan Ramelo. 4 naturalisasi. Yang lain semua keturunan. Gitu guys. Oke, lanjut. Timnas Vietnam. Oke, Vietnam kita tengok. Vietnam pun ada naturalisasi ya. Mengalami nasib serupa dengan kegagalan proyek naturalisasi pada sosok Philip Nguyen. Satu aja penjaga gol. Tahun ini menjadi satu-satunya pemain naturalisasi di skuad Golden Star. Philip Nguyen punya darah keturunan Republik Ceko dan pindah ke warganegaraan di akhir tahun 2023. Fu Quang Hui bilang kalau pemain naturalisasi Indonesia levelnya di bawah Philip Nguyen. Sayang bergabungnya sang kiper malah membuat Vietnam mengalami nasib yang cukup sial. Pasukan Naga Biru menelan 6 kekalahan sejak bermainnya Philip Nguyen. Tapi parahnya lagi 3 kekalahan tersebut harus didapatkan di laga kontra Indonesia. 3 di laga kontra Indonesia. Oke, Filipina kita tengok. Timnas Filipina sudah mengandalkan banyak pemain naturalisasi sejak tahun 2010. Skuad The Ascals menjadi kekuatan baru Asia Tenggara yang gak bisa dipandang sebelah mata lagi. Filipina bahkan pernah membantai Indonesia dengan skor 4-0 di Piala AFF 2014. Saat itu mereka mengandalkan pemain akademi Chelsea yakni James Young Husband dan juga Philip Young Husband. Hingga saat ini Filipina masih dihuni oleh para pemain-pemain keturunan Eropa. Sebut saja Neil Entrich yang saat ini membela mantan klub Jude Bellingham yakni Birmingham City. Akan tetapi nggak semua pemain naturalisasi The Ascals memberikan dampak yang besar. Kenshiro Daniels yang sempat gacor di Liga Filipina kini hanya dianggap beban. Selain itu, para pemain naturalisasi Filipina juga belum bisa berbicara kuat di level Asia. Terbaru, skuad The Ascals harus menyerah 5 gol tanpa balas atas Irak. 5 gol lah. Tim nasional Singapura. Oke, Singapura. Ini banyak naturalisasi juga.
Kualitas naturalisasi timnas Singapura juga semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Terbaru, skuad The Lions sempat menaturalisasi Song Uyong yang berdarah Korea Selatan. Song Uyong pertama kali debut pada pertandingan menghadapi Kirgistan di tahun 2021. Pemain kelahiran Incheon ini sudah mengemas 24 caps dan sudah mencetak 3 gol. Namun Song Uyong masih dianggap gagal mengangkat prestasi skuad Singa. Dia belum bisa memutus kutukan tim nasional Singapura yang selalu gagal lolos ke Piala Asia. Selain itu, Song Uyong juga gagal membangkitkan kekuatan skuad Singa di Piala AFF 2022. Tim nasional Singapura tumbang di babak semifinal usai dikalahkan oleh timnas Indonesia. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, nasib skuad Singa juga terbenam di dasar klasemen grup C. Singapura menjadi lumbung gol tim-tim besar seperti Korea Selatan, Tiongkok, dan Thailand. Merosotnya prestasi timnas Singapura membuat mereka mulai fokus untuk membina bakat-bakat lokal. Padahal dulunya pemain naturalisasi menjadi senjata andalan skuad Singa merajai Asia Tenggara. Singapura pernah menggondol trofi Piala AFF sebanyak 3 kali karena kekuatan naturalisasinya. 3 kali juga. Kumar selaku ex pemain tim nasional Singapura bilang kalau negaranya butuh pemain naturalisasi yang berkualitas. Tim nasional Thailand. Thailand, kita tengok Thailand. Cemana dia boleh gagal nih? Timnas Thailand juga kurang berhasil dengan kebijakan pemain naturalisasinya. Skuad Gajah Putih mulai banyak memanggil para pemain keturunannya di sepanjang 2023 kemarin. Mulai dari James Beresford, Cakit Laptranggul, Nicholas Mikkelsen, dan juga Ahitberg. Banyak juga Thailand punya naturalisasi sudah menaturalisasi Elias Dolah dan juga Manuel Bir. Materi pemain naturalisasi yang mewah ini membuat skuad Gajah Perang berani gembar-gebor. Elias Dolah optimis kalau timnas Thailand bisa menembus babak 8 besar di Piala Asia 2023. Menurutnya, negeri Gajah Putih punya kekuatan untuk menumbangkan para raksasa Asia. Namun Dolah nyatanya gagal membuktikan omongan besarnya. Di perhelatan Piala Asia 2023, skuad Gajah Perang tersingkir di babak 16 besar. Punggawa naturalisasi timnas Thailand lainnya juga belum mampu berbicara banyak. Performa timnas Thailand juga kurang memuaskan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Gajah Putih hanya mampu bercokol di peringkat ketiga grup C dengan mengemas 4 poin. Hasil ini membuat tim asuhan Matasada Isi berpeluang gagal lolos ke putaran ketiga. Jepang lah pelatihnya. Kesuksesan naturalisasi timnas Indonesia. Kira ini saja yang sukses ya. Kegagalan para pemain naturalisasi nggak berlaku yang untuk tim nasional Indonesia sekarang. Skuad Garuda terbukti bisa terbang tinggi dengan mengandalkan kualitas para pemain keturunan. Berbeda dari yang sebelumnya, seleksi pemain di era Sintayong dilakukan dengan sangat selektif. Sang pelatih hanya memanggil pemain naturalisasi yang punya darah keturunan. Sintayong menyebut para pemain keturunan juga harus punya kualitas yang mumpuni. Sejauh ini terdapat 12 pemain keturunan kelas Eropa di skuad asuhan Sintayong. Mulai dari Justin Hubner, Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Walsh hingga Saint yang bermain di Eropa. Mereka berhasil membuat sejarah dengan mengantarkan Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Nama-nama baru pemain keturunan juga nggak kalah memberikan kontribusi besar. Mulai dari Nathan Chuaon, Tom Haye, J.I.Z hingga Ragnar Oratmangun. Keempat pemain ini juga membantu Indonesia membawa 2 kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sabto Haryo selaku pengamat memuji kiprah pemain keturunan dari Sintayong. Menurutnya, pemain naturalisasi Indonesia saat ini lebih bisa diandalkan. Media Malaysia juga turut memuji permainan timnas Indonesia yang dianggap cukup gila. Sayangnya, kesuksesan ini nggak membuat Tommy Welly merasa puas. Bung Towel nggak senang kalau skuad Garuda selalu bergantung dengan pemain keturunan. Selain itu, Bung Towel ini selalu mengkritik ya. Dia selalu mengkritik nih Sintayong. Tapi akhirnya Indonesia berjaya juga kan. Dia juga menyoroti taktik Sintayong yang dianggap monoton. Itulah ulasan kegagalan pemain naturalisasi negara-negara rival tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah mereka punya strategi jitu untuk bisa melampaui pencapaian skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Kita ulas guys.
Oke guys, kalau kita melihat daripada semua negara-negara ASEAN ini, hampir ke semua juga menggunakan pemain-pemain keturunan dan juga pemain naturalisasi ya. Saya ingin mengulas sedikit terkait dengan Malaysia. Karena Malaysia juga begitu dekat di hati saya sendiri. Saya sebagai penyokong tegar Malaysia. Kalau dia tadi dalam video ini mengatakan 14 pemain naturalisasi, itu sebenarnya tidak benar ya. 10 sebenarnya itu adalah pemain-pemain keturunan yang berdarah Malaysia. Hanya 4 pemain naturalisasi yang betul-betul tidak ada kaitan darah keturunan dengan Malaysia, yaitu Paulo Jose, Ramelo, Nexta dan juga Sumare. Nah, 4 ini. Yang lain Stuart Wilkin, Daniel Tin, Brendan Gunn, Darren Lock, Dian Coles, itu semua ada berdarah keturunan Malaysia juga, sama seperti Indonesia tadi. Nah, Indonesia juga ke semua pemain keturunan yang ada keturunan darah Indonesia, kecuali satu yaitu Mark Locke ya, yang mungkin langsung tiada mempunyai darah keturunan Indonesia. Tetapi apapun, kenapa dia berbeda Malaysia dengan Indonesia? Malaysia tidak berapa berjaya, Indonesia berjaya, dan negara-negara lain juga kurang berjaya. Vietnam, Thailand, Singapura tidak berapa menonjol. Okey, faktor pertama, Malaysia kenapa kurang berjaya? Kerana 4 pemain naturalisasinya ini yang sudah berumur 30 tahun ke atas. Itu coach, tidak tahulah Kim Pan Gun kah ataupun Presiden Pham kah yang sama-sama membuat pilihan ini bergrade A atau tidak. Sedangkan 4 pemain naturalisasi ini bermain di Liga Malaysia, bukan bermain di Eropah. Jadi standard itu lebih kurang sama dengan pemain-pemain Malaysia pun. Begitu juga dengan kesemua pemain-pemain keturunan yang ada di Malaysia, lebih kurang 10 orang pemain keturunan. Darren Lock, Daniel Ting, Stuart Wilkin, itu bermain di Sabah FC. Kemudian Brendan Gunn main di Selangor FC. Dian Cole, 1 orang saja main di Thailand. Corbin Ong main di JDT. Dan beberapa lagi pemain keturunan yang lain. Semua bermain di Liga Malaysia, bukan bermain di Eropah. Itu berbeda dengan Indonesia. Indonesia semua pemain keturunan bermain di Eropah. Di Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Inggris, dan Liga Perancis pun ada. Tiada satu pun yang bermain di Liga Indonesia. Kecuali Mark Locke lah tadi. Mark Locke main di Indonesia. Jordi Amat main di JDT. Elkin Bagot main di Inggris. Dan kesemua Tom Hai, J.A. Just, Justin Ubner, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Shani Patinama, itu bermain di Eropah. Termasuklah Rafael Strik penyerang, Ratnar Magun, semua bermain di Eropah. Jadi perbedaan itu nyata ketimbang dengan Malaysia, semua bermain di Liga Malaysia, pemain-pemain keturunannya. Jadi pengalaman itu, Indonesia memang punya pengalaman yang lebih pemain keturunannya, sebab mereka sudah biasa bermain dengan liga di Eropah. Jadi serba sedikit ini perbedaannya antara pemain keturunan Malaysia dan juga pemain keturunan Indonesia. Dan di Malaysia naturalisasinya berumur 30 tahun ke atas, itu saya ingat tidak wajar mengambil pemain seperti itu. Dia bukan bergrade A pun, dia hanya main di Liga Malaysia. Cobalah pemain pelatih Malaysia ini, dia seperti Sinteyong. Sinteyong dia pergi menjelajah, pergi Belanda, dia pergi Inggris, dia mencari pemain-pemain keturunan ini. Tetapi Kim Pan Gun ini mungkin dia melihat yang ada di Malaysia saja, dia tidak pergi ke luar negeri untuk mencari pemain yang berketurunan betul-betul Malaysia dan mempunyai grade A, berumur di antara 23 hingga 26 tahun seperti apa yang dilakukan oleh Sinteyong. Okey, itu perbedaan yang sangat jelas kenapa kegagalan itu berlaku. Tetapi apapun guys, apapun, kita mendoakan Malaysia, Indonesia itu sama-sama meningkat. Apapun tadi alasannya, sama ada main di Liga Malaysia kah di luar negeri kah, yang pentingnya taktikal yang dibuat oleh pelatih itu digunakan sebaiknya. Tetapi kejeniusan kebijakan Sinteyong ini jelas, saya mengikutinya sudah dekat 2 tahun ya Sinteyong ini.
dia punya pemikiran ini lain sedikit. Sinteyong nih, dia sangat-sangat memandang 5 ke 10 tahun ke depan. Apa yang dia buat ini, dia dalam jangka masa yang panjang sebenarnya. Itu yang kebijakan Sinteyong ini. Dia ambil semua pemain muda, kemudian dia didik dari awal disiplinnya, kemudian dia ambil pemain keturunan grade A yang bermain di Eropa, yang punya pengalaman luas. Nah, itu antara salah satu perbedaan yang nyata di situ. Tetapi kita di sini bukan mencari perbedaan di antara tim-tim di ASEAN ini, cuma saya memberi sedikit informasi, dan juga memang ada positif dan negatif, memang ada pro dan kontranya, tetapi yang pentingnya kita saling mendoakan di antara satu dengan yang lain, guys. Oke, mungkin sampai di situ saja. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar ya, guys, di ruang kolom di bawah. Jadi jika kalian suka dengan saya punya reaksi, kalian boleh juga membantu saya untuk dukung channel Askalani Studio dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Saya menghargai segala dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, guys, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.